Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dengan prinsip hubungan tali wasilah, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Rasulum juga min anfusikum. Dalam hal ini ya, kita harus betul-betul fokus di minkum, di zamanmu sendiri. Syahadatnya olehmu, ya kau lihat, saksikan sendiri, ya. Bimbingan guru itu ya oleh kau rasakan sendiri ya, di zaman kita sendiri. Kita mentaati Rasul ya harus di zaman sendiri. Oleh dirimu sendiri kok kita mau taat kalau kita itu nggak ketemu dengan Rasulnya ya, utusannya ya. Yang harus taat siapa? Kita. Nah, kalau kita ya berarti pre-existing kita sendiri, ya. Yang syahadat kita, masa diwakilkan dengan orang lain? Misalkan ya orang lain yang menyaksikan, ya nggak mungkin lah. Kalau kita yang bersyahadat ya kita lah yang bersaksi. Kalau kita diperintah kepada Rasul, ya harus di zaman kita. Itu logis. Makanya minkum, Rasulun min anfusikum, utusan di antara kamu, di tengah-tengah kalian, ya, di setiap kaum, di setiap umat, ya, di antara kaummu sendiri. Ya karena untuk kita, bukan cerita orang lain. Jadi Quran itu untuk kita, pelaku jalan kerohanian. Perintahnya ya untuk kita, prakteknya ya kita, bukan orang lain yang praktek, bukan orang lain cerita tentang orang lain, bukan. Ini cerita tentang kita, perintah tentang kita. Maka harus sesuai dengan existing zaman kita sendiri. Oleh kita harus minkum. Nah, zaman dulu ya, zaman Nabi Muhammad ya, sahabat-sahabatnya, bersaksinya ya oleh mereka. Siapa yang bersaksi ya mereka. Zaman siapa? Zaman mereka. Existing gimana? Existing mereka. Masa kita zaman ini kemudian bersaksi dengan mewakilkan mereka yang bersaksi? Kita nggak bersaksi, kan lucu. Yang bersaksi siapa? Kita. Masa diwakilkan mereka? Contohnya ya, kalau kita diperintah makan, yang makan siapa? Ya kita. Makanan di zaman siapa? Zaman kita. Masa kita diperintah makan tapi makanannya zaman dahulu? Logika lo ini. Jangan marah. Makanya kita harus pahami minkum. Utusan itu ada di setiap zaman, cuman nggak disebut Rasul di zaman akhir ya. Ada ayatnya, berarti ada. Janganlah kalian menyebut dengan sebutan Rasul bagi sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Berarti Rasulnya ada, utusan itu ada, tapi nggak disebut Rasul. Nah, gitu loh bro. Rasul itu utusan. Ada utusannya Allah, ada utusannya Rasul. Nah, kembali lagi, kalau Quran itu untuk kita, berarti ini prakteknya harus kita, di zaman kita. Oleh siapa? Oleh kita. Nah, jadi kalau bersaksi, siapa bersaksi? Ya kita. Apa yang kita saksikan harus tahu kronologinya, ya. Disaksikan pun harus yang wujud dan ada kronologinya.
Karena beda antara melihat dengan bersaksi. Kalau melihat belum tentu tahu kronologi, tapi kalau bersaksi wajib tahu kronologinya. Kembali lagi, zaman dunia itu akan berubah terus ya, karena waktu nggak bisa mundur, waktu tetap bergerak maju. Dan hukum dunia itu terikat dengan hukum ruang dan waktu ya, beda ruang beda waktu akan berubah berbeda. Tapi hukum kodimnya tetap. Maka kalau kita memakai metodologi ilmu kodim ya, di zaman manapun saja kita akan ketemu kodim yang jalannya sama, walaupun dunianya berubah-ubah berbeda-beda. Nah demikian juga zaman dunianya kodimnya sama jalannya ya. Nah kembali lagi harus betul-betul memahami mingkum. Itu berarti engkau sendiri di zamanmu ya, di zamanmu sendiri, karena mingkum prakteknya ya kamu. Masa kita diperintah makan, makanannya beda zaman. Contohnya kita diperintah bersaksi, yang disaksikan beda zaman. Yang logis keles, lagi-lagi ya, contohnya kita bersaksi ya, perintahnya untuk kita, masa disaksikan beda zaman. Yang beraja keles, kita diperintah makan, masa makanannya beda zaman. Beda zaman 1500 tahun yang lalu lagi. Kira-kira masuk akal nggak? Ya enggak lah. Nah inilah kita harus mempelajari ilmu kodim ya. Nah demikian juga kitab. Kalau kita downloadnya kitab kodim ya, itu jalannya sama ya, karena tidak terpengaruh ruang dan waktu. Dan di alam dunianya pasti update sesuai zamanmu sendiri, karena kamu yang mempraktekkan di zamanmu dan olehmu sendiri, perspektifmu sendiri, dan zamanmu sendiri. Tapi kalau kita membaca kitab yang baru, logika loh ya, kita zaman 2024 ya, ntar 2024 dikurang 1500 tahun, 6 7 8 ini 5 4. Nah logika loh ya, logika loh ya, kita zaman ini ya, kemudian memegang kitab ya, membaca kitab dengan existing zamannya itu tahun 486. Kira-kira bagaimana? Kira-kira aja. Kira-kira bagaimana? Kalau bisa membayangkan nggak gimana kondisi zaman 486? Apalagi mau praktek. Sekali lagi ya, 2024 dikurangi 1500, itu hasilnya adalah 6 8, kemudian 6, bentar ya, 2024 kurang 1500, 6, oh kok 8, 6. Astaga beda, gobloknya aku nih ya. 4. Ya, pokoknya begitulah ya. Jadi kira-kira begitu ya. Kita zaman ini ya disuruh memegang kitab ya, membaca kitab dengan existing zaman 1500 tahun yang lalu. Kira-kira bagaimana? Nah, contohnya ya, kita di zaman ini tetapi memakai aturan dunia ya, aturan jalan raya, aturan apa ya, tahun 1500 tahun yang lalu. Kira-kira bagaimana kira-kira? Apa kamu samanya kau disuruh makan, tapi makanannya zaman 1500 tahun yang lalu.
kita disuruh bersaksi, tapi yang banyak yang disaksikan itu tahun 1500-an yang lalu. Kita diperintah ya membaca kitab, berpegang kitab, tapi existing kitab itu zaman 1500 tahun yang lalu. Kira-kira bagaimana kira-kira? Nah, itu nggak ya. Nah, sekarang saya sampaikan teori ya. Kalau rumus kodim itu tidak pernah berubah ruang dan waktu. Kalau kita zaman ini ya, download dengan kodim ya, yang tidak terpengaruh hukum dan waktu, maka terbaca ya, tertranslate ya, konversinya kitab kodim itu akan sesuai dengan kitab zaman kita sendiri yang mingkum. Maka kita menjadi terpimpin oleh aturan syariat dari Allah zaman ini. Kira-kira bagaimana? Ya, bukan berarti syariat Nabi Muhammad salah ya, tetapi Quran itu disampaikan dengan existing ya, zaman 1500 tahun yang lalu saat itu ya, kias-kias perumpamaannya ya, sudut pandang saat itu ya. Nah, kita zaman 1500 tahun berikutnya, kira-kira bagaimana? Kalau kita memaksakan diri berkiblat ke belakang, itu kita itu mundur dan dibodohkan dengan dogma. Logikanya, jika kita download kitab kodim yang sama, semua sama kitab kodimnya ya, dan akan menjadi perspektif zaman ini ya, maka semuanya jauh lebih masuk akal, ilmiah, dan bisa dipraktekkan ya. Coba ya kalau kita membayangkan ya ilmiahnya ya, nyambung nggak kira-kira kalau kita membayangkan hidup zaman ini tapi dengan existing zaman 1500 tahun yang lalu, padang pasir, onta, kemudian zaman jahiliyah dan sebagainya. Membayangkan saja nggak kebayang, apalagi amaliyah mempraktekannya. Maka saudara bagus semua ya, ladies and gentlemen ya, makanya kita harus masuk nalar ilmiah ya, bahwa kitab itu yang selalu update adalah kitab kodim, karena tidak terpengaruh ruang dan waktu. Yang existingnya pasti sesuai dengan hukum sunnatullah zamanmu sendiri. Karena apa? Pelakunya siapa? Olehmu sendiri, bukan orang lain ya, olehmu sendiri ya, di zamanmu sendiri. Kalau yang diperintah kita ya, kita yang praktek di zaman kita sendiri ya. Itu maksudnya ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau kita berpegang kitab barunya, kita akan terkotak-kotak ya, sebagaimana pandangan hukum ruang dan waktu. Tetapi kalau kita yang kita baca dari kitab kodimnya, maka walaupun beda ribuan tahun, puluhan ribu tahun yang lalu, tidak akan pernah terjadi kontradiktif. Seperti halnya Nabi Muhammad tidak kontradiktif dengan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ya, karena kitab kodimnya sama jalannya ya. Makanya di Al-Bayyinah ayat 2 dan 3, Rasul yang membacakan lembaran-lembaran suci ya, yang di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus dan benar. Dan rukun iman adalah semuanya kodim, bukan barunya, bukan yang bernama, bukan yang wujud, bukan yang terpengaruh hukum ruang dan waktu. Kalau kita download kodimnya, maka akan terbreakdown menjadi existing sudut pandang baru sesuai dengan zaman kita masing-masing sendiri, mingkum, itu masuk akal sekali. Nah, kalau kita membaca kitab baru ya, kitab di dunianya yang tertulis 8 huruf, nah kemudian kita di zaman ini beda existing 1500 tahun yang lalu, mumet dasmu modiar itu nggak mungkin bisa
membayangkan ya. Itulah kenapa Quran itu nggak mungkin bisa tersentuh kecuali oleh hamba yang ruhnya disucikan, itu Qadim. Al-Waqiah 7879 ya. Demikian juga Nabi diperintah membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu Qadim. Karena saat itu tulisannya nggak ada dan Nabi nggak bisa membaca ya. Itu download kitab Qadim ya. Sedang existingnya zaman Nabi Isa cocok existingnya. Zaman Nabi Musa cocok, zaman Nabi Muhammad cocok, zaman ini juga cocok. Kodenya sama, zamannya cocok karena minggung, maka nggak akan ada benturan. Agama pun menjadi tauhid, menyatu menjadi rahmatan lil alamin, bukan cocok-cocokin ya, beda-beda golongan, kelompok-kelompokin, tapi rahmatan lil alamin. Nggak mungkin bisa menyatukan barunya ya, kecuali lewat Qadimnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Download Qadim ya, maka perspektif dunianya akan update zamanmu sendiri atau minkum. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bukan ming dulu ya, tapi minkum, zamanmu sendiri. Karena diperintah bersaksi adalah kamu, maka kamu yang menyaksikan. Masa disaksikan zamannya 1500 tahun yang lalu? Yang benar saja bro, pasti ini ada metodologinya, ada caranya, tekniknya, ya itulah tarikatullah. Dan ini tentang tarikat Naqsabandi Khalidiyah. Ilahi anta maksudi walidhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.